Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, setiap hari Allah Bapa di surga memberikan kepada kita manusia rahmat dan berkat seperti air hujan yang turun dari langit membasahi seluruh bumi, seluruh dunia termasuk diri kita. Tetapi pertanyaannya, kalau kita melihat situasi yang nyata, ada manusia yang sungguh merasakan rahmat dan berkat pernyataan Tuhan di dalam kehidupannya, seakan-akan dia terciprat penuh dengan kelimpahan rahmat dan berkat dari Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan dengan peka, ada juga pribadi-pribadi yang sungguh tidak merasakan rahmat dan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, seakan-akan kering, rahmat dan berkat tidak tercurah atas dirinya. Pertanyaan, mengapa demikian? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam diri manusia tanpa disadari oleh setiap manusia, di dalam diri manusia membawa selubung, membawa payung di dalam kehidupannya. Kalau sudah membawa payung, sudah membawa selubung, artinya rahmat dan berkat yang tercurah seperti air pun tidak pernah akan membasahi orang-orang yang membawa payung, membawa selubung di dalam dirinya. Apa maksud dalam payung dan selubung yang membungkus manusia? Dosa-dosa yang ia perbuat bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, setiap hari, setiap bulan, bertahun-tahun dia lakukan dan tidak pernah dia lakukan dalam sakramen pertobatan. Dosa inilah yang membungkus manusia. Yang kedua adalah sakit hati, luka batin, kebencian, kemarahan, iri hati, dan akhirnya menimbulkan dendam dalam kehidupannya. Inilah yang membungkus kehidupan manusia. Yang ketiga adalah pelit, kurang murah hati, kurang berbagi kepada sesama. Dia mendapatkan rahmat tetapi dia simpan untuk dirinya, tetapi dia tidak mau berbagi kepada banyak orang. Nah, payung-payung inilah, selubung-selubung ini tanpa disadari oleh banyak manusia. Mereka berjalan, mereka terbungkus dengan payung dan selubung inilah, sehingga rahmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada manusia seperti air hujan tidak jatuh dan tidak membasahi pribadi tersebut. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis yang menjadi martir. Kisah Santo Yohanes Pembaptis yang dibunuh, yang menjadi martir, juga disebabkan oleh kebencian, kemarahan, dendam yang menguasai Herodias. Yohanes Pembaptis berani menyuarakan suara kenabian menegur Herodes yang telah mengambil istri saudaranya Filipus, yakni Herodias. Dan Herodias pada saat itu menyimpan kebencian, kemarahan, dendam yang sangat luar biasa kepada Yohanes Pembaptis. Tibalah saatnya, ada kesempatan untuk menjalankan kebencian, kemarahan, dan dendam dalam diri Herodias. Pada saat Herodes berulang tahun, putri Herodias menari dengan sangat luar biasa, dan pada saat itulah Herodes, karena dikuasai oleh euforia, kegembiraan yang luar biasa, dia pun menawarkan kepada putri Herodias, apapun yang engkau mintalah akan kuberikan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tepatlah kata orang bijak. Ketika pada saat kita sedih, kecewa, dan marah, kita tidak boleh mengambil keputusan. Ketika kita dalam keadaan kegembiraan, gembira yang sangat luar biasa juga, kita juga tidak boleh mengambil keputusan ataupun membuat janji yang sembarangan. Dan inilah hasilnya, Herodes termakan oleh janjinya sendiri, dan putri Herodias berdasarkan hasutan dari mamanya meminta kepala Yohanes Pembaptis. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, benarlah apa yang dikatakan oleh kitab suci, janganlah menyimpan amarahmu, kebencianmu itu sampai matahari terbenam. Mengapa demikian? Kalau itu kita simpan sampai matahari terbenam, dia akan bertumbuh, akan berbuah dalam diri kita dan berubah menjadi dendam yang mematikan pihak orang tersebut dan juga menghancurkan diri kita sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita mengalahkan kebencian, kemarahan, dendam dalam diri kita? Kita pakai doa Yesus. Di atas kayu salib, Yesus melihat orang-orang yang pernah ia tolong, yang pernah dia bantu, tetapi orang-orang tersebutlah yang memaki dia, yang menyalibkan dia, yang memakukan dirinya di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kebencian, kemarahan, dan dendam, tetapi dia mengungkapkan suatu doa pengampunan yang sangat luar biasa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka
tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengucapkan doa pengampunan. Dia tidak mau dirinya dikuasai oleh kebencian dan dendam, tetapi dia melepaskan pengampunan, dan akhirnya dia pun bangkit dengan mulia dan memperoleh kemuliaan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini Anda merasa punya kebencian, kemarahan, dan dendam yang sangat luar biasa kepada banyak orang, pakailah doa Yesus. Sebutkanlah nama orang-orang tersebut di dalam doa pribadimu. Pagi hari, siang hari, malam hari, engkau sebutkanlah nama orang-orang tersebut dan angkatlah doa Yesus. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dirimu akan diselamatkan, dirimu akan melepaskan pengampunan, dan dirimu juga akan merasakan rahmat dan berkat Allah tercurah atas dirimu. Sebab apa? Payung dan selubung engkau buka di dalam kehidupanmu. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.